Harimau itu hampir saja memakan ikan tuna ketika anak laki-laki itu dengan cepat mengambil sebuah tongkat dan memukul mulut harimau tersebut. Saat terjadi pertarungan di antara mereka, anak itu mulai mengaum dengan keras. Harimau itu terkejut oleh perilaku anak tersebut dan mulai mundur. Memanfaatkan kesempatan, anak itu menggunakan kapak untuk melempar ikan tuna ke arahnya. Harimau itu tidak berusaha merebut ikan tersebut, tapi dengan patuh memakan ikan-ikan kecil yang ada di perahu. Sore harinya, Pi membersihkan ikan tuna dan memakannya dalam potongan besar. Ia tahu bahwa jika ingin bertahan hidup, ia harus belajar mengendalikan harimau itu. Satu-satunya cara untuk tetap hidup di perahu adalah dengan hidup berdampingan. Karena itu, Pi mulai mencoba menjinakkan harimau tua tersebut. Ia mengambil tongkat dan mulai melatihnya. Harimau itu tiba-tiba menerkam, tapi Pi berteriak hingga membuatnya takut. Hal ini memberinya harapan bahwa upayanya untuk menjinakkan harimau itu mulai berhasil. Kemudian Pi mengambil seekor ikan, letakkannya di ujung tongkat dan menunjukkannya kepada harimau. Harimau itu awalnya waspada, tapi perlahan mulai memakan ikan tersebut. Pi melemparkan potongan lain ke arah yang berbeda. Harimau itu memakannya juga. Meskipun terlihat sedikit tidak puas, harimau itu memandangi Pi. Namun saat Pi menyuruhnya kembali, harimau itu masuk ke tempatnya dengan tenang. Suatu hari saat Pi berada di atas perahu, ia melihat sekelompok lumba-lumba di dekatnya. Ketika sedang menikmati pemandangan itu, ia melihat sebuah kapal di kejauhan. Ia segera mengambil pistol sinyal dan menembakkannya ke langit. Ia menembakkan sinyal untuk kedua kalinya, tetapi tidak ada respons dari kapal tersebut. Malam harinya, Pi melihat harimau itu menatap ke dalam laut. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Pi menjadi penasaran dan ikut melihat. Ia melihat sekelompok hewan laut berenang di kedalaman. Tampak seperti ada padang bunga di dasar laut. Beberapa saat kemudian, bunga-bunga itu berubah menjadi wajah ibunya. Ia tercengang melihat pemandangan itu dan tak bisa memastikan apakah itu mimpi atau kenyataan. Cuaca di laut sering berubah, kadang sangat terik, kadang tiba-tiba mendung. Suatu kali badai besar datang secara tiba-tiba dan mengacaukan segalanya. Tak jelas berapa lama Pi tidak sadarkan diri. Setelah badai reda, harimau itu hampir mati kelaparan, mengangkatnya dan memeluknya di pangkuan. Mereka telah terombang-ambing di laut selama lebih dari 200 hari. Sekarang tak ada lagi jarak di antara mereka. Pi tidak lagi berusaha bertahan hidup. Ia hanya duduk diam. Saat ia terbangun kembali, ia mendapat